warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktavia, NIM 21042318, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Baiklah, saya ingin mempresentasikan tentang materi mengidentifikasi dan menganalisis sengketa hukum serta reformasi hukum di Indonesia. Pertama, sengketa hukum, litigasi, dan non-litigasi. Litigasi merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembebaran informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum. Konsilasi berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak yang menemukan bentuk penyelesaian disepakati para pihak. Hukum acara dan macam-macamnya. Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum yang umum seperti hukum acara pidana dan perdata. Masing-masing negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda mengenai hukum acara. Hukum acara di Indonesia, yang pertama hukum acara pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, hukum acara perdata diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, hukum acara peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Yang keempat, hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kelima, hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Adalah sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan nasional adalah keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait sehingga terwujud keadilan hukum. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Kebenaran formil didasarkan pada formalitas hukum sehingga akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Selanjutnya, alat bukti. Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Alat bukti dalam perkara perdata. Yang pertama, alat bukti saksi, yaitu alat bukti saksi pasal 1895 KUH Perdata menyebutkan pembuktian dengan saksi-saksi diperkenakan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Yang kedua, alat bukti persangkaan. Alat bukti persangkaan menurut pasal 1915 BW KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.
Yang ketiga, alat bukti pengakuan. Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Dengan adanya pengakuan dari salah pihak, maka tidak diperlukan lagi suatu pembuktian. Pasal 1923 KUH Perdata, pasal 174 HIR. Yang keempat adalah alat bukti sumpah. Sumpah pemutus atau sumpah penentu. Salah satu pihak meminta pihak lain mengucapkan sumpah untuk menguntungkan pemutusan perkara di antara mereka. Jika salah satu pihak bersedia mengucapkan sumpah pemutus, maka dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan perkara. Studi kasus perbedaan barang dan alat bukti. Perbedaan barang bukti dan alat bukti merujuk pada barang bukti yang digunakan dalam kejahatan tindak pidana. Barang bukti sendiri juga menjadi hasil dari adanya tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti juga berguna sebagai suatu keterangan dalam membantu penyelidikan tindak pidana. Sedangkan untuk alat bukti sendiri dalam bentuk keterangan saksi, tulisan atau surat keterangan berbagai pihak, keterangan ahli hingga informasi yang bisa dilihat. Selain hal tersebut, maka tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.